Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Haji Hamid Mujadid, yang terhormat Bapak Haji Gunawan Utomo selaku Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Umar Khattab, dan yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian malam Jumat Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian Jumat pada malam ini. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin amin. Perkenalkan, saya di sini selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pengajian pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab. Acara yang ketiga adalah laporan keuangan pengajian malam Jumat Pon oleh Ibu Wajah Mulyani. Yang berikutnya adalah acara inti, yaitu tausiah dan doa oleh Ustaz Haji Hamid Mujadid. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Takmir, yaitu Bapak Haji Gunawan Utomo. Kepada Bapak Haji Gunawan Utomo, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Katur matang para sepuh, para pinespo ingkang dhateng abekten. Katur matang bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Barokah ingkang kula hormati lan insyaallah dipun rahmati Allah. Kagem adik remaja masjid yang kami sayangi dan kami banggakan, monggo kita tansah menjalankan para puji syukur dengan saking Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan antara sipun nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman, ugi nikmat Islam, sehingga dari kita saged manunggal silaturahmi wonten masjid iki dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam mugi tunjuk wajeng junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya,
ugi para pendahipun sampai akhir zaman. Mugi-mugi kita sedaya kelak wonten akhirat pikantuk syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami atas nama Ketua Takmir Masjid ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ustadz Amin Jadid Sarjana Agama ingkang sampun kersa rawuh saperlu maringi tausiah dalam acara Jumpon menika. Ingkang nomor kalih kula ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Baskara sekeluarga dan Ibu Surati sekeluarga Ibu dari menika sampun menyediakan papan panggilan ugi daharan serta wujudan, dan mugi-mugi amal baik Bapak serta Ibu-ibu pikantuk imbalan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mugi-mugi Bapak-bapak dan Ibu-ibu ingkang hadir menika pikantuk sehat walafiat boten ala setunggal menapa. Lan kula ugi matur nuwun dhumateng Bapak-bapak saha Ibu dan remaja masjid, khususnya Bapak Bindro yang telah nyembuyung kegiatan pada malam hari ini sehingga kegiatan saged berjalan lancar wonten alaman setunggal menapa. Lan mugi Bapak-bapak saha Ibu ingkang menika mboten rawuh amargi anandandra, mugi-mugi enggal dipun paringi kesembuhan. Amin. Kula kinten sekap semanten matur nuwun atas perhatianipun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Gunawan Utomo yang telah memberikan sambutan. Acara berikutnya yaitu acara ketiga, yaitu pemaparan laporan keuangan pengajian malam Jumat Pon oleh Ibu Hajah Mulyana. Kepada Ibu Hajah Mulyana, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bacakan laporan keuangan Jumpon bulan Januari tahun 2024. Saldo kas Rp3.169.850. Iuran jamaah malam hari ini terkumpul 660.000. Jumlah pemasukan Rp3.829.850. Dikeluarkan untuk bantuan konsumsi 450.000. Saldo kas akhir Rp3.379.850. Bapak Ibu, untuk pengajian Jumpon bulan depan yaitu jatuh tanggal 15 Februari 2024 dan berketempatan keluarga Bapak Haji Supriyadi. Makaten laporan kas Jumpon. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi
Ustadz Haji Hamid Jalil. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad hasira alladziina kazzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhirah khairun lilladzina yattaqun afala taqilun. Syarah Al-Hakim Al-An'am ayat 31 dan 32. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil, perjumpaan kita malam hari ini adalah perjumpaan perdana di tahun 2024 Masehi. Insyaallah sehat walafiat. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang hari ini atau tahun ini lebih baik dari kemarin, maka itu orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung harus lebih baik dari kemarin, bukan lebih baik daripada tetangga sebelah. Ya. Kalau hidup ini harus lebih baik daripada saudara saya, harus lebih baik daripada tetangga saya, harus lebih baik dari teman-teman saya. Lelah, ya, lelah. Dan ya kalau lebih baik, kalau tidak lebih baik malah merasa kalah. Sudah lelah merasa kalah. Padahal hidup ini tidak mengalahkan siapa-siapa. Nah, rezekinya orang sendiri-sendiri, ya. Nah, kok tetangga mobilnya baru kita masuk angin muntah-muntah buat apa? Ya, hanya karena merasa kalah atau nyidam barangkali ya. Jadi oleh karena itu banyak orang konslet itu, konsep hidupnya itu mengalahkan tetangga, mengalahkan saudara. Padahal harusnya konsep hidup yang diajarkan Nabi itu mengalahkan diri kita sendiri. Sudah itu saja, nggak usah fokus ke orang lain, mau rezekinya orang itu sendiri-sendiri. Nah gitu. Sehingga kalau kita ini ingin bagus, positif, ya jadilah lebih baik daripada saya yang kemarin. Begitu saja sudah. Ya lebih baik apa ya semuanya. Ya insya Allah lebih baik kesehatannya dengan pola makan yang baik, pola hidup yang baik, istirahat yang cukup, kan begitu ya. Lebih baik insya Allah sosial ekonominya, ya tidak dikejar-kejar pinjol, tidak dikejar-kejar bangkrut gitu ya. Kita cukupkan, konakahkan diri dengan rezeki yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah. Lebih baik agamanya dengan lebih mentaati Allah, jauh dari maksiat, penuh dengan taat. Itulah yang kita usahakan. Dan kalau tidak lebih baik itu rugi. Tambah umur, tambah waktu, tambah usia, tambah tua ya. Tapi jas buka ikat belangkon katanya. Sama juga sami mawon rugi ya.
rugi. Harus tambah, jangan sama. Apalagi tambah umurnya, tambah tahunnya, tapi malah tambah jelek. Wah, ini bukan rugi lagi, tapi celaka. Jadi oleh karena itu, orang yang paling beruntung adalah orang yang tambah kebaikannya. Oleh karena itu, ibu bapak yang terhormat, orang itu ya paling bahagia itu kalau banyak baiknya, bukan banyak duitnya. Karena ada kalanya orang banyak duitnya tapi tidak tambah bahagia. Tapi kalau tambah banyak baiknya, insya Allah kapanpun dimanapun dia bahagia. Kenapa? Nah ini konsepnya begini. In asantum di anfusikum. Semua orang yang berbuat baik sesungguhnya dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu kita nggak perlu pedulikan objek kebaikan kita. Mau tetangga, mau saudara, mau kenal, mau tidak kenal, asal kita suka berbuat baik, sesungguhnya itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Semua orang yang berbuat baik pasti menginginkan kebaikan untuk yang dia berbuat baik kepadanya. Pasti. Ya kan? Ada seorang yang miskin misalnya, dia butuh kerja, butuh modal. Berapa modalmu yang kau butuhkan? Dia bilang, saya butuh 10 juta. Baik, saya kasih kamu 10 juta. Mudah-mudahan kamu bisa kerja, bisa menghidupi istri dan anak-anakmu. Kita memberikan 10 juta modal itu kan dalam rangka membahagiakan dia, supaya dia mandiri, supaya dia bisa berdikari. Kan begitu. Maksud hati membahagiakan orang. Padahal ketika orang ini betul-betul kerja dan bahagia, sesungguhnya yang paling dibahagiakan justru kita yang memberinya modal. Karena kebaikan yang kita berikan pada orang lain itu kembali kepada diri kita sendiri. Keberuntungan itu ada pada diri kita, justru karena kita sibuk berbuat baik. Maka dari itu tidak perlu berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk jadi orang yang baik. Wong rangkul gitu ya. Sing nampa kabegjan kamulyan itu ya yang berbuat baik. Gitu. Dan paling bahagia itu orang yang banyak baiknya, karena semakin dia membahagiakan orang, semakin dia bahagia. Dan itu yang kita minta setiap hari dengan doa, katanya 1 jagat Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, saya minta dikasih hidup yang baik, kan gitu ya. Kita tidak minta hidup yang kaya, tapi hidup yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan nanti di akhirat juga baik. Wa qina ada benar, dan jauh dari siksa api neraka. Saya 2 minggu yang lalu pergi ke Tawangmangu. Kebetulan nggak dapat villa ngalor tidur ke Pak Kabeh. Saya lupa kalau ini hari libur, kan saya nggak pernah sekolah, nggak pernah gajian, jadi tanggung dari kita nggak lapang gitu ya. Jadi kok ke Pak Kabeh, nah ini tahun baru, Allah Akbar. Ya saya hanya cari jadwal saya yang tidak isi pengajian hari apa gitu. Kebetulan Senin gitu, jadi maka saya Senin baik kebak gitu ya. Sehingga saya dapatnya villa itu tinggi banget itu, arah mau ke Sarangan yang jalan lama itu yang naik itu. Nah kemudian setelah saya dapat tempat itu ya alhamdulillah, view-nya bagus gitu. Depan saya itu orang nanam sawi, nanam lombok, ada sungainya. Wah ini malah apik ya pokoknya villa. Malah kaya. Wong yo kejulet tadi golek bakso, golek telem lho enteng gitu, Masya Allah ya. Nah jadi karena kejulet. Nah ketika saya pagi hari ngopi itu jam 7 ya, saya lihat ada ibu-ibu yang sedang ya bercocok tanam di kebun-kebun sawi gitu. Saya datang ke situ, yang duduk-duduk di sungai kecil itu, saya ngobrol. Saya lihat dia bahagia, dia bercengkrama. Kemudian dia makan dengan nasi bungkus, saya dibagi loh. Ya. Kok Pak, kok paringi matur nuwun. Saya mesti mboten kersa panganane wong desa. Lah kan aku ya jaim lho masyaallah. Enak Bu, kula pengsen ya saya ikut melu mangan. Sampai tepundi niki griya niki. Oh, kene di daleme Solo. Kula kali keluarga Bu, piknik to. Nggih, ketawa dia. Kula nek piknik teng laut Pak. Lah nggih wong sampeyan gunung sok piknik teng gunung kan. Akhirnya jeruk belum jeruk lah. Ngomong-ngomong jenengan kok besok piknik teng laut apa dijabake? Nggih mboten. Setahun ping pinten sampean piknik?
Nggih sok ping 3, sok ping sekawan. Tuh, malah ping 3 bolak-balik masyaallah ya. Masyaallah. Lagi iki sampeyan iki duwe akeh kayak gitu tuh. Boten Pak niki namung matur ngeten ning 50.000 Pak asale. Lah bojomu ndi kok sampeyan matur bojone ra enek. Lho bojone iki macul, nek wong wedok kan boten kuat macul. Nek macul pinten ituke? 7 dosa. Ya, niki pun boten saben dinten ya Pak. Coba bayangkan kehidupan yang seperti itu bahagianya luar biasa. Oke, nek pun sore kula pengajian tuh, enten pengajian, nggih mriki masjid enten sekawan, nggih gentosa, enten sanu dan sebagainya. Alhamdulillah, rupanya orang itu luar biasa, ya, tentram, bahagia, ya. Saya bilang gua tak Solo pun guyu toh deh. Enak tak mriki Pak, napa-napa enten. Padahal ana ngopo-opo deh. Maksudnya piye Mas, saya gak mudah kok napa-napa enten ngopo bakso yo lewat. Wong dodol nopo yo enten. Tapi dia bilang nopo-nopo enten ya. Artinya ini nek carane wong Jawa nrimo ing pantung gitu ya. Jadi kalau tidak banyak keinginannya dan mencukupkan dengan apa yang ada, dalam kesederhanaannya dia bahagia. Kan gitu ya. Dan bahagia. Kan gitu. Sebetulnya kalau kita itu bisa seperti mereka itu, hidup kita itu enak, baik-baik saja, tinggal kerja, ibadah, kan begitu aja ya. Yang membuat kita tidak bahagia itu gara-gara tetangga sebelah beli mobil baru itu loh, sengaja gitu ya. Aku malah di mobil podo kuwi gitu loh. Sebetulnya yang bikin kita tidak bahagia itu bukan kita tidak bahagia, ego kita yang kesakitan gitu. Yang sakit itu egonya, bukan hidupnya. Hidupnya baik-baik saja, kan begitu. Hidupnya baik, egonya yang nggak baik-baik saja. Kalau Anda kata saya tidak merasa perlu dengan mobil seperti itu, saya kira sudah nggak ada masalah sebetulnya. Kalau saya tidak merasa perlu dengan rumah semewah itu, saya kira sudah nggak ada masalah hidup kita ini. Jadi istilahnya kayak masalah dewi gitu ya. Nah oleh karena itu Ibu Bapak rahimahullah, 2024 hendaknya kita lebih berubah orientasi, kan gitu ya. Karena hidup kita itu semakin hari semakin tambah umur, kan gitu. Dulu pernah saya kasih contoh, kita itu seperti kalender harian yang pernah kita miliki 365 lembar. Itu kalau setiap hari saya sobek 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Kalau sudah gini ini ya sudah mulai tersobek sekitar berapa lembar ini. Karena ya terus, tapi kalau masih Januari masih tebal. Dengan sesuai ya Februari, Maret, April, Agustus gitu ya. Saya tipis, akhirnya Desember terus habis. Hidup kita ini kan hanya lembaran-lembaran hidup saja. Setiap pagi tersobek 1 lembar, tersobek 1 lembar. Bapak Ibu yang sekarang duduk di sini usianya sudah 50 tahun. Itu berarti sudah kehilangan umur 18.250 hari. Loh, kok Pak Abi ngerti? Tadi saya telat ngitung 5 keseluruhan ya. Ya, Pak, gitu. Kalau Bapak Ibu yang sekarang lengah di sini sudah 60 tahun, jenengan sudah kehilangan 21.900 lembar kehidupan kita. Sudah sangat tipis. Kalau lihat yang rawuh ini, rata-rata ini mulai senden, tipis-tipis kabeh ini. Kan gitu ya, tipis gitu. Mulai rasa kemayu, rasa mental kan gitu. Oh, tipis gitu ya. Ya gitu, jadi kita tuh lupa harus tipis gitu ya. Apalagi laki-laki gitu ya. Nah, oleh karena itu sisa hidup yang menipis. Kalau duitnya mungkin kandel, duit gitu ya, duitnya kandel. Tapi kalau duit kandel itu kan hanya bisa buat materi gitu. Beli rumah ya, beli tanah ya, beli mobil ya, beli apartemen ya. Taruhlah bisa beli gunung. Tapi kan kita nggak pernah bisa membeli lembaran-lembaran hari. Idza jaa ajalahum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Karena yang namanya ajal itu tidak bisa dibeli, karena dia kalau sudah sampai nggak bisa maju, nggak bisa mundur, kan itu masalahnya. Itulah maka Allah ingatkan wal asri, demi waktu, ya, supaya manusia ingat hidup ini ada waktunya. Innal insan lafi khusr, cukup manusia rugi. Jadi setelah Allah bicara waktu, Allah bilang rugi. Artinya kerugian di sini ada hubungannya dengan waktu. Apa yang dimaksud khusr oleh Al-Quran? Rugi.
Al-Quran menyebut rugi itu bukan kalau kita punya uang 1 juta tinggal 10.000 itu namanya rugi, bukan begitu. Tapi yang dimaksud khusrin, rugi itu adalah kita hidup tapi tidak menjadikan masuk surga. Kita hidup justru akhirnya hanya terjerumus ke dalam siksa api neraka. Itu yang disebut dengan khusr, itu rugi. Sebaliknya kalau dalam Al-Quran disebut kata beruntung, ya falahun, maka yang disebut beruntung lagi-lagi tidak ada hubungannya dengan materi, tapi yang namanya beruntung di dalam Al-Quran itu adalah kita masuk surga. Maka kalau muadzin bilang hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, artinya mari kita menuju surga. Sehingga orang yang menyambut muadzin adzan dengan wudu dan kemudian sholat, apalagi laki-laki pergi ke masjid, maka itulah orang-orang yang beruntung, calon-calon ahli surga. Insya Allah ini calon ahli surga. Ya, gitu ya. Insya Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu rugi kata Allah. Illa kecuali, Bapak Ibu, kalau ada kata kecuali itu pasti jumlahnya tidak banyak. Hari ini kita semua pengajian semua duduk kecuali mubalek. Artinya kan yang tidak duduk kan cuma 1 orang. Karena yang namanya kecuali itu memang jumlahnya sedikit. Ketika di perempatan jalan lampu itu nyalanya merah, semua harus berhenti kecuali ambulan misalnya begitu ya. Berarti yang boleh lewat hanya ambulan. Artinya sedikit. Semua orang akan rugi kecuali, berarti yang tidak rugi cuma 1. Rugi itu neraka, tidak rugi itu surga. Berarti yang masuk surga cuma sedikit. Kata Nabi SAW, 1000 orang masuk neraka, baru 1 yang masuk surga. Saya tinggal di Baluarti, Ibu Bapak. Baluarti itu penduduknya ada 7.000. Berarti sak Baluarti saya lebih swarga itu. Kan serem banget itu. Ya, gitu. Tapi insya Allah ini yang tahu ini masuk surga semua ya, insya Allah. Amin, insya Allah ya. Ya, saya lebih swarga kakek dari Eropa, Amerika, ya. Kalau sini kan baik-baik saja gitu ya, insya Allah. Ilah itu kecuali. Dan itu tidak banyak. Siapa yang tidak rugi dan masuk surga? Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi itu adalah orang yang iman dan dia beramal dengan amal yang saleh. Saleh itu artinya sesuai, artinya amalannya sesuai dengan imannya gitu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar, dan saling wasiat mewasiati satu dengan yang lainnya kepada kebaikan dan kesabaran. Jadi watawa itu tugas kita bersama, saling menasihati, saling mengingatkan, saling mengajak, saling mendukung kepada kebaikan dan kesabaran. Sehingga kita jadi orang yang sabar untuk iman, sabar untuk soleh, sabar untuk jadi orang baik, dan sabar mengajak kebaikan, sabar ke dalam mengajak kesabaran itu sendiri. Ini tugas kita. Sering saya sampaikan, kata watawa itu artinya saling mengajak kebaikan dan kesabaran. Sehingga kalau di sini ada 250 juta umat Islam di Indonesia, maka 250 juta umat Islam itu mengajak kebaikan semuanya. Seperti kata Nabi, baliku anni walau ayah. Kamu harus jadi mubalek gitu ya. Dari apa yang kau dengar dariku, walaupun yang kau dengar itu hanya 1 ayat. Artinya di dalam Islam 1 ayat pun kamu sudah harus jadi mubalek gitu. Sampaikan, walau hanya yang kau ketahui 1 ayat. Beda halnya dengan agama lain gitu. Satu contoh misalnya Hindu ya. Saya pernah mengalami soalnya. Satu kali saya pergi ke Bali ya. Kemudian pas di situ saya ketemu teman. Teman saya yang ngajak saya sudah menikah kan? Ya, teman saya itu
bilang, Pak Hami mau kontur kapan? Saya bilang insya Allah besok. Terus dia bilang, ojo besok, ditunda sehari tak jak nih boleh temanku di daerah Lovina katanya. Aduh, untuk sedino biayanya banyak. Saya bilang, tak bayari pokoknya itu masuk. Ini cocok. Saya ngajak istri, saya tanya istri saya mau enggak gitu. Istri saya, untuk sedino mau enggak? Dijak temanku ke Lovina. Mau biasa untuk ekonomi ya kan mau ya wes ya. Terus akhirnya saya ke Lovina. Nah ternyata Lovina itu apa yang menarik? Saya tanya di sini. Yang menarik kalau habis subuh Pak, di pinggir laut ini ada ikan lumba-lumba. Jadi ikan lumba-lumba itu keluarnya habis subuh maksimal 7:30. Oh, berarti kita harus nginep lagi ya nginep. Ya wes. Akhirnya nginep. Nah nginepnya itu naik gunung gitu di atas gitu. Nah ketika saya nginep di situ, sore-sore itu ada suara dari horen di gunung itu. Kayak mau ura-ura itu. Oh iya. Kan aneh itu, coba kok. Banter banget itu. Kayak lagunya Iwan Fals ya. Iyo, kan gitu ya. Nah, saya tanya sama ibu yang jaga rumah itu kan ada 3 orang. Saya bilang, Bu, ibu, ya, itu suara apa Bu? Oh itu pendeta sedang baca kitab suci, dia bilang. Oh, bahasa apa? Sanskerta. Saya bisa lihat kitab sucinya ibu. Wah, nggak boleh Pak. Kita kan orang biasa. Ya, dia bilang nggak boleh. Loh, jadi ibu nggak pernah baca kitab suci. Ya nggak pernah kan, nggak boleh kan, kita bukan orang suci Pak. Karena saya kan kalau begitu ibu tahu agama ibu dari mana? Ya nanti kalau pas upacara kita dikasih tahu, ya isinya itu apa gitu. Coba bayangin, baca aja nggak boleh, maka dia nggak punya. Nah, nggak punya kitab sucinya itu. Yang punya hanya orang tertentu yang disebut orang suci tadi. Sementara kalau Al-Quran itu anak TK saja baca. Kan begitu ya. Dan yang menjadi mubalik tidak orang suci atau pendeta atau kalau bahasa kita kiai enggak, siapapun. Bahkan kita diperintahkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, supaya umat Islam itu satu dengan yang lainnya saling mengajak kebaikan, mengajak kesabaran. Nah ini bedanya di situ. Maka ibu bapak, kalau kita ingin tidak rugi, ya mari jadilah orang hidup yang beruntung, ya, dengan iman kepada Allah dan amalnya amal soleh. Man amil sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Kalau kamu betul-betul soleh dengan amalmu, baik laki-laki maupun perempuan, yang kau dasari amal solehmu itu karena imanmu kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, nanti kamu tak kasih kehidupan yang baik. Apa? Yaitu kehidupan akhirat, surga. Itu sebaik-baik kehidupan. Wal akhiratu khairun wa abqa, karena memang kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang terbaik dan abadi. Wah, luar biasa ya. Jadi oleh karena itu kalau kita ingin dapat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang abadi, yaitu surga, syaratnya harus iman dan saleh. Jadi ibu bapak, kalau kita itu baik, ya itu karena Allah. Jangan sampai kamu kok baik sekali tidak minum khamr. Iya, kenapa? Saya kalau minum khamr batuk-batuk, gitu ya. Jadi saya nggak minum, itu namanya tidak baik. Karena dia melakukan tidak minum khamr karena takut batuk. Tidak, harusnya saya tidak minum khamr karena saya takut masuk neraka. Nah itu baru disebut baik. Gitu. Ya, harus disebut baik. Kamu kok nyumbang itu urunan bikin pos ronda? Kenapa? Ya aku pakai kabeh nyumbang aku ora dhewe kan ya. Ini tidak disebut baik gitu. Karena dia lakukan itu bukan karena Allah, tapi karena pakai gitu ya. Tapi kok tak lunga kaji, ya aku pakai wong kanca wis kaji kabeh aku tok sing durung ya, ra penak aku ya. Nah, jadi ini enggak bisa. Jadi baik itu harus dilakukan karena
iman kepada Allah. Kan gitu. Ibu-ibu, kok kamu gemati sama suamimu? Lah ya wong istri, kan surganya kita itu kan kalau diridhoi Allah. Ridhonya Allah kan tergantung ridhonya suami. Nah itu masuk surga. Gitu. Tapi kalau kamu baik sama suamimu, lah yang diterang apa yang masuk di lah ini baik yang nggak bikin masuk surga begini. Ada nggak gitu? Wah, gitu lah. Oh ya nggak kok kafe ya. Rata gaya. Jadi supaya kita jangan lupa bahwa motivasi untuk berbuat baik itu iman. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Keimanan yang melahirkan kesalehan gitu. Atau dibalik kesalehan yang didasarkan keimanan. Jadi orientasi kita baik itu akhirat. Orientasi baik kita itu adalah surga. Nah ibu bapak, jadi tahun 2024 harus kita isi menjadi lebih baik daripada 2023. Dengan apa? Dengan amalan yang baik, dengan mencari kebaikan kehidupan akhirat, yaitu surga. Ini kalau tidak iman nggak mungkin. Ya, baik, saya bacakan satu ayat, ya, dua ayat surah Al-An'am ayat 31-32. Al-An'am 31-32. Allah SWT berfirman begini, qad sulhasira, telah merugilah. Tadi saya sampaikan, yang namanya rugi itu gak masuk surga tapi masuk neraka. Siapa yang rugi? Alladzina, yaitu orang yang kadzabu, mendustakan biliqa'illah, dengan perjumpaannya dengan Allah. Jadi ada orang yang tidak percaya kalau besok dia akan diperjumpakan dengan Allah. Kalau dikasih tahu, "Bok, kamu itu beramal soleh, golek sangune mati, ngamal sing becik, ben masuk surga, orang mlebu neraka," itu tertawa dia. Apa? Surga. Apa kamu pernah pergi ke sana? Gitu katanya, ya. Kayak kemarin daerah gitu ya. Ya. Jadi surga nggak tertarik, maka dia nggak mau soleh. Neraka dia nggak takut, kalau dia nggak percaya neraka. Besok kalau kamu jelek, kamu masuk neraka, atau ketawa. Kalau aku masuk neraka, aku mau bikin grup band. Aku jadi penyanyinya. Loh ya, ada kayak gitu? Ada itu, Mbak Nikita itu ya, Nikita Sofomo itu ya. Kayak ya, saya akan bikin grup band di neraka. Artinya nggak percaya. Ya, maka dulu waktu ada COVID itu terus, kowe iki kok ora tahu masker, kowe ora percaya COVID kok piye wong sing mati pirang-pirang. Lah jane kok COVID surga wae akeh sing ora percaya, ora percaya kok kan COVID ora percaya kan ya. Jadi kepercayaan itu ya keyakinan kan gitu ya. Jadi ada orang nggak percaya neraka, tertawa kalau dibilang neraka. Saya tak tanggungin rokok. Gitu. Dikasih tahu kalau besok ada perjumpaan dengan Allah, gak mungkin kamu harus mati kok. Mati ya bubar mati ya sobah dan kamar mati itu bocah katanya. Nek urip berduit ya gitu. Gak mungkin, apalagi orang mati sudah bersatu kekalan dengan tanah, terurai menjadi tanah. Piye ning nangkeke tanah lampur. Ya, nggak ketemu nalar gitu. Kalau dibilang tidak ketemu nalar, tidak ketemu logika, salah. Ya, bisa dibangkitkan itu ketemu logika, ketemu nalar. Yang tadi menungso ini banyu, kalau banyu gabung dengan sperma menjadi manusia itu kan nggak ketemu nalar. Tapi nyatanya kamu percaya, betul nggak? Kan tidak ketemu nalar. Ketika ada telur berubah menjadi ayam, ini nggak ketemu nalar, kamu kok percaya? Kan gitu ya. Ketika batu saya bilang ini batunya bisa jadi ayam, kamu bilang tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ketemu nalar. Tapi kalau telur jadi ayam, kamu kok percaya?
percaya, kan aku wis tau delok dadi pitik. Itulah. Jadi persoalannya bukan ketemu nalar atau tidak ketemu nalar, tapi persoalannya adalah kamu pernah lihat atau kamu tidak pernah lihat. Telur menjadi ayam itu tidak ketemu nalar, tapi nyatanya terjadi. Gitu loh. Jadi artinya Allah itu maha membuat telur menjadi ayam bisa, menjadikan air menjadi manusia juga bisa, menjadikan yang tidak ada menjadi ada bisa, menjadikan yang ada menjadi tidak ada bisa, tidak ada menjadi ada lagi pun juga bisa. Artinya manusia ini percaya dan tidak itu sesungguhnya masalahnya adalah dia pernah melihat atau tidak pernah melihat, itu saja. Jadi kalau orang tidak percaya besok ada hari kiamat, ada perjumpaan dengan Allah, ada surga dengan neraka, karena dia tidak pernah melihat manusia mati itu hidup. Hanya itu saja masalahnya. Padahal menghidupkan yang mati itu bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Nah, ketika orang tidak percaya surga, nggak mungkin dia pengajian, nggak mungkin dia sholat, nggak mungkin dia taat. Ketika orang tidak percaya dengan neraka, pasti dia akan tertarik dengan berbuat dosa dan pasti mengerjakan perbuatan dosa. Apa yang menghalangi dia tidak melakukan perbuatan dosa? Wong neraka dia tidak takut. Ibu-ibu, bapak, orang yang sudah percaya dengan neraka aja masih kadang-kadang masih kalah dengan nafsunya, betul ya? Apa kowe ora ngerti to nek zina ki dosa, jan aku yo ngerti, aku yo gelo, kan begitu ya? Lah kok gelo, lah kok lakoni aku khilaf, katanya begitu. Jadi yang menjadikan dia melakukan itu, dia merasa khilaf, menyesal karena dia tahu ini akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Orang yang sudah percaya aja kadang-kadang masih terjumus dosa, apalagi yang tidak percaya dengan neraka pasti berbuat dosa. Oleh karena itu ibu bapak, ketika ada orang tidak lagi percaya dengan neraka seperti tadi Mbak Sapa tadi ya, itu pasti dia berbuat dosa. Karena tidak ada lagi yang ditakutkan dalam hidup ini untuk melakukan perbuatan dosa. Terus pokoknya zaman edan kata gitu ya, nek orang edan orang keduman. Padahal lagunya mengedan bebas gitu. Maka dia bebas apapun karena memang sudah tidak ada yang ditakutkan. Nah, rugilah orang yang tidak percaya dengan perjumpaan dengan Tuhan. Hatta sehingga idza ja'athum as-sa'ah, ketika datang kepada orang itu waktunya, as-sa'ah itu apa? Yaitu kiamat. Baktatan, yang kiamat itu datangnya dengan tiba-tiba. Baktatan, ya. Jadi besok kiamat itu datangnya tidak kok bisa diprediksi seperti ramalan cuaca, itu nggak bisa ya. Jadi digambarkan Bapak Ibu, besok itu suasananya baik-baik saja seperti sekarang begini. Tahu-tahu pagi harinya matahari muncul dari barat, sehingga orang terkejut. Srengenge ini kok suka kulon. Di saat itulah semua orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika matahari muncul dari barat, iman sudah tidak ada gunanya. Nah, ini baktatan, tiba-tiba. Itu kiamat besar. Kiamat kecil juga baktatan. Kiamat kecil itu kematian. Itu juga tiba-tiba. Ya kita itu biasa sakit gitu. Rumah saya nek loro tambahke mari kan gitu. Karena pengalaman sehari-hari nek loro tambahke mari. Satu kali loro tambahke mati ya, coba maksudnya Masya Allah. Itu kan baktatan di luar pikiran kita. Ya. Saya punya kawan itu ya dia di atas saya sekitar 7 tahun gitu. Istrinya meninggal gitu. Wah nangis terus adik saya teleponan, Hami ya kamu dicari Pak Har, istrinya meninggal ya, aku krungu dia nyebut-nyebut kamu terus, bawa kesini.
tenang no gitu. Ya wes, saya ke situ. Saya datang terus langsung Pak Harif, amin. Saya ditolong, cukup ya sabar, diikhlaskan Mas Abdul gitu. Biasa, terus mari lagi kok gitu ya, berarti tak biasa kan gitu ya. Itu namanya baktatan, itu namanya tiba-tiba. Anda tidak menduga, almarhumah juga tidak menduga, semua orang tidak menduga karena mati itu datangnya tiba-tiba, baktatan. Ya, malah ada Bapak Ibu. Saya punya teman itu, ya, 2 tahun di atas saya. Dia pengusaha Solo. Kalau malam itu suka ketemu di wedangan di kampung itu. Sakit waktu COVID. Waktu COVID itu dia sakit. Begitu masuk rumah sakit itu, di infus itu dia foto dirinya sendiri. Terus dia nulis apa? Etok-etok eloro gitu Pak. Lah kok 2 hari meninggal coba Pak. Nganggo etok-etok eloro barang, Masya Allah. Artinya ketika dia di infus itu dia merasa dalam keadaan baik-baik saja, betul kan? Orang kurang apa-apa, cari deh COVID ya wes, infus wis tak malam, tahu-tahu besok malamnya itu cari apa darah untuk di apa itu dulu, terus meninggal paginya. Kita yang baktatan, tiba-tiba asa baktatan, yang namanya kiamat, baik kiamat besar maupun kiamat kecil itu kematian itu tiba-tiba. Kalau maka orang yang mendustakan akhirat, mendustakan perjumpaan dengan Allah itu berkata, ya hasratana, ya apa dia bilang? Alangkah besarnya penyesalan kami ala ma faradna fiha, terhadap kelalaian kami tentang kiamat ini. Wa hum yahmiluna auzarahum, maka ia memikul dosa-dosanya di atas punggungnya, ala tuhurihi. Ya, jadi mulai cara wong Jawa, wong kabeh wong mati iki sangat menyesal, ya, sehingga sampai ganjele wong mati ini diarani gelu, ya tak? Yang bulat-bulat itu Bu, namanya gelu, tanah dibikin bulat-bulat, saking gelo banget gitu ya, sampai jenenge tadi gelu ini cacai pintu, artinya gelu banget gitu ya, Masya Allah, saking gelu. Gimana rata kok harus mati kayak ganjele gelu ya, Masya Allah. Ya, lalu yang sudah baik aja gelo, yang sudah baik seperti kita ini, insya Allah masih gelo. Gelonya apa? Kok kurang banyak baiknya, kurang soleh amalnya, apalagi yang tidak pernah berbuat baik. Masya Allah. Dia ya hasratana alama farratna fiha, alangkah besar penyesalan kami terhadap kelalaian kami dengan ini, yaitu dengan kiamat itu. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, dan mereka memikul dosa-dosanya di atas punggungnya. Ala sa'ama yazirun, ingatlah amat buruk apa yang mereka pikul. Jadi Bapak, digambarkan oleh Ibnu Al-Hatim dari Abu Marzuk, ketika keluar dari kubur, orang yang kafir kepada perjumpaan dia dengan Tuhannya, sangat buruk amalnya ketika di dunia, dijumpai dengan sesosok makhluk. Nah, tidak disebut makhluknya itu wujudnya apa gitu, tapi sesosok makhluk yang wajahnya sangat menjijikkan dan baunya luar biasa busuknya, sehingga si kafir ini merasa jijik melihatnya dan tidak kuat dengan bau busuknya. Tapi makhluk itu mendekatinya, maka ia pun berseru, siapa kamu? Ya, sambil membuka dan menutup hidungnya.
Maka makhluk yang busuk dan jelek ini berkata, apa kau tak mengenaliku? Akulah amalmu. Ya. Kemudian makhluk ini nyengklak di atas punggungnya. Masya Allah, wes gila nih bosok. Wah, boleh rame-rame malah nyengklak, dan itu tidak bisa lepas, sehingga dia memikulnya. Bukan menggendong, memikul. Kalau gendong kan sak tenggok gitu ya. Tapi kalau memikul kan dua. Artinya begitu beratnya beban yang dia tanggung dengan dosa yang dia kerjakan selama di dunia. Kenapa? Karena semua orang yang mendustakan perjumpaan dengan Tuhan yang besok di akhirat pasti berbuat dosa. Pasti jelek amalnya, pasti busuk ya. Perbuatannya itulah yang dia tanggung. Maka disebut wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Mereka memikul dosa-dosa itu di atas punggungnya. Alasa ama yazirun, dan itu adalah seburuk-buruk apa yang dipikul. Masya Allah. Nauzubillah min. Kemudian Al-An'am 32, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan di dunia ini illa kecuali laibun wa lahun, permainan dan sendau gurau belaka, ya, dolanan lan guyonan. Nah itu nek cowok ya, hidup dunia ini hanya dolanan dan guyonan, betul ya? Istilahnya Ahmad Akbar itu hidup ini hanya panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah, ya. Ceritanya mudah berubah. Jadi dhisik bolo saiki beda, ya. Dhisik kanca saiki ora, gitu ya. Nah itu ceritanya mudah berubah. Ini panggung sandiwara. Jadi permainan dan sendal gurau. Sampai capres debatnya permainan, ya. Yang namanya permainan itu ya seperti olahraga tinju, pasti ada panggungnya, ada komentatornya, ada wasitnya, dan jangan lupa pasti ada penontonnya, betul nggak? Kan gitu, ada panggungnya, ada supporternya, ada wasitnya, ada tukang keploknya, kan begitu ya. Inilah kehidupan, hanya isinya sendal gurau dan permainan. Betapa kalau orang ini lupa dengan tujuan ibadah, rugi. Jangan sampai hidup ini kehilangan orientasi seolah-olah berhenti di sini. Tapi kita harus ingat bahwa hidup ini sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waladdarul akhirah khairun lilladina yattaqun. Ketahuilah bahwa kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang takwa. Dengan kalimat ini, maka orang yang takwa itu orientasinya adalah darul akhirah. Orientasinya adalah sibuk mencari kebahagiaan di kampung akhirat. Darul akhirah di sini maksudnya surga abadi dan selamanya. Abadi hidupnya, selamanya. Bukan hanya bahagianya, apa hidupnya, tapi juga bahagianya. Sehingga ibu, bapak, ya kalau di kampung akhirat itu tidak ada kok kebahagiaan menurun, tidak ada. Nah, saya datang di tempat orang-orang kumpul-kumpul sepuh-sepuh, saya bawa kacang, sudah kira ini ngomong kacang gitu ya. Kan artinya sudah tidak menikmati karena ya untungnya ragu kan gitu ya, karena tua gitu. Sehingga kalau nanti kalau sudah tua itu ya gitu. Ya saya punya teman tuh pengusaha, wah rumahnya banyak, baru aja dibeli pokok 40 unit, wah udah. Itu deh, ngajak saya makan, yo Pak Mio, tak jam makan yo, nggak bilang gitu. Saya tunggu di sini ya, saya datang gitu. Mesti makannya bongso, aku ingin kira itu. Aku ketemu anakku sekali, anakku telui dokter kabeh, nyeleki aku terus Pak.
Ya, itu sebenarnya sudah tua. Banyak ya saya kira saya penting mangan dadi obat Pak. Ojo ngantek mangan obat ngono jenenge anakku kok gitu ya. Ya gitu. Nah besok di akhirat nggak ada gitu ya. Ini kolesterol, ini stroke, ini tensi ngono ora enak gitu ya. Semua boleh dimakan, semua boleh dinikmati, semua boleh rasakan. Itulah surga abadi dan selamanya, baik hidupnya maupun nikmatnya. Maka nggak ada yang dipantang di surga. Dan itulah kata Allah sebaik-baik kehidupan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, jadikanlah 2024 ini sebagai momentum untuk menjadikan orientasi kita berubah dari orientasi dunia segala-galanya menjadi akhirat tujuan yang utama. Di akhir ayat 32 ditutup Allah dengan kata afalan taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Artinya orang yang mencari kehidupan dunia sebagai prioritas dan akhirat dilupakan, itulah orang yang bodoh, yang tidak berakal. Bahasanya Rocky Gerung, orang dungu gitu ya. Jadi manusia yang dungu adalah manusia yang tidak memikirkan akhirat, mengabaikan akhirat dan sibuk dengan urusan dunia. Sementara orang yang cerdas itu bukan diukur dari IQ-nya yang 140, 150, tapi kecerdasan orang itu diukur daripada orientasi hidup yang menjadikan akhirat sebagai tujuan besar dalam dirinya, bukan dunia. Karena memang wal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat itulah kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang abadi. Nah itulah maka insya Allah ada orang bilang, Pak, kok mulai akhirat gak ketemu dunia? Insya Allah siapa yang mencari akhirat pasti dia kebahagiaan dunia. Tapi siapa yang hanya membatasi hidupnya dengan urusan dunia, mengabaikan akhirat, bisa dapat dunia, bisa tidak dapat dunia, tapi yang pasti masuk neraka. Kan rugi itu ya. Tapi kalau orang mencari akhirat, insya Allah dia pasti masuk surga dan pasti dapat bagian di dunia. Oleh karena itu hidup sekali harus cerdas. Nomor satu akhirat, insya Allah dunianya katut. Tapi siapa yang nomor satu dunia, maka akhiratnya tidak kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah memahamkan kita dengan ayatnya. Dijadikan kita hamba Allah yang memiliki orientasi akhirat, sehingga terjagalah kita dari kemaksiatan dan kemudian salehlah kita dengan amal perbuatan. Insya Allah itulah menjadi bekal kebahagiaan. Di dunia kita bahagia karena kita baik, di akhirat kita bahagia karena itu yang akan kita unduh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata wong Jawa, kabeh wong ki bakal ngunduh apa sing ditandul, kan gitu ya. Nah insya Allah unduh-unduhanipun kita semua adalah unduh-unduhan yang baik. Insya Allah justru karena kita sibuk berbuat baik. Sekali lagi teruslah jadi hamba Allah yang baik. Jangan berhenti jadi orang baik, karena itulah syarat kebahagiaan. Kalau ada orang bilang jangan lupa jadi orang bahagia, maka akhirnya jangan lupa untuk jadi orang yang berbuat baik. Karena hanya orang yang baik yang bahagia. Tidak ada kebahagiaan pada diri orang yang jahat. Kebaikan itu ditandai dengan taat tanpa maksiat. Kebaikan itu ditandai dengan syukur tanpa kufur. Kebaikan itu ditandai dengan ingat tanpa lupa. Orang yang selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lupa, selalu bersyukur, tidak pernah kufur, selalu taat, tidak pernah maksiat, itulah orang yang baik dan itulah orang yang bahagia. Semoga ibu bapak semuanya dalam kebaikan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'alna syakura waj'alna syakura waj'alna fi aina saghira wa fi a'yunin nas kabira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.